Oke, baik. Untuk hari ini DJ Thomas akan membawakan acara podcast bersama dengan alumni, kakak-kakak alumni. Oke, jadi langsung saja kita akan memperkenalkan dulu ya. Ini dari kakak-kakak, mulai dari Kak Tiara terlebih dahulu. Silakan boleh perkenalan Kak Tiara. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Tiara Rizky Gita Ramadhani. Di sini aku biasa dipanggil Tiara ya sama teman-teman. Aku alumni SMK Pancabakti tahun 2019. Aku ambil jurusan TKJ dulu. Oke, jadi Kak Tiara dari alumni SMK Pancabakti Banjarnegara ambil jurusan TKJ, lalu di sebelahnya ada Kak Nuke. Silakan Kak Nuke Hai perkenalan. teman-teman, perkenalkan ya nama saya Nuka Alfiana Mahanani. Saya dulu di sini sama ambil jurusan dari Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, ya, jadi ini kita kedatangan dari alumni dari jurusan TKJ ya. Nah, tadi sudah berkenalan dari kakak-kakak alumni. Jadi setelah ini kita akan masuk ke tanya jawab. Tapi sebelum itu kita akan memutarkan musik terlebih dahulu ya dari Ariel Noah, Peter Pan dengan judul Mengabdi Untukmu. Ini sudah mendengarkan lagu dari Peter Pan ya. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, nanti mungkin dari kakak-kakak Kak Tiara maupun dari Kak Nuka akan bergantian secara bergantian menjawab pertanyaan dari saya ya, seperti itu. Dan langsung saja. Jadi kan tadi sudah perkenalan ya, sedikit perkenalan, tapi saya masih belum tahu dari masing-masing kakak itu asal alumni SMP itu. Mungkin mulai dari Kak Tiara boleh. Dulu SMP di MTS ya, MTS Negeri 1 Banjarnegara. Berarti di kota ya? Iya. Beda, kalau aku kan beda. Lalu untuk alamat rumah nggak mungkin boleh dikasih tahu. Oke, kalau alamat rumahku sendiri di Purwodoro di Purwodoro. Bukit. Iya, lumayan. Dulu Untuk juga transportasi kira-kira gimana? dulu zaman aku sekolah itu ngekos. Oh, ngekos. Iya, karena nggak dibolehin bawa motor sendiri kan, jadinya ngekos lah biar yang namanya sekolah ya pagi-pagi gitu kan, banyak banget kendaraan umum maupun pribadi gitu kan buat kayak jalur jalan besar gitu, jadinya orang tua lebih prefer ke kos gitu. Untuk boleh tahu untuk asal SMP dari mana? Iya, kalau aku dari daerah pegunungan. Oh iya, Pegunungan ya, dari Pagentan, SMP Negeri 1 Pagentan. Atas dari atas ya. Iya, atas langit enggak. Untuk alamat rumah mungkin boleh. Alamat rumah di Bulu Kuning. Bulu Kuning. Iya, Bulu Kuning. Jadi benar tadi yang dikatakan Kak Irfan ya, saya kira Iya. bercanda ya. Benar. Bulu Kuning. Tapi lebih ikutnya tuh ke Pelumbungannya. Pelumbungan. Iya. Berarti naik ke atas lagi ya Mas? Iya, belok kiri, nggak tahu. Di sini saya masih bersama dengan kakak alumni Kak Tiara dengan Kak Nuka. Nah, ini saya akan lanjut untuk sesi tanya jawab ya. Jadi tadi kan saya sudah menanyakan untuk alamat rumahnya ya. Ternyata Kak Tiara dengan Kak Nuka ternyata jarak untuk ke PP itu jauh ya. Iya, Dari rumah lumayan. sampai ke PP itu lumayan jauh. Nah, Iya. terus kenapa sih pas setelah lulus SMP kalian memilih untuk masuk ke SMK Pancabakti Banjarnegara itu kenapa sih, apa alasannya? Mungkin mulai dari Kak Tiara. Oke, untuk aku pribadi ya, untuk alasan yang pertama dulu ada yang namanya Aksio Pas Program. Jadi memang dulu saya tertarik masuk TKJ, kemudian pas tuh di Pancabakti ternyata ada kelas unggulan yang namanya Aksio Pas Program, di mana di situ kalau kita bisa berkembang, Yeah. kita bisa dapat sertifikat gitu ya, dan sertifikat itu nanti bisa kita pakai setelah kita lulus nanti gitu. Nah iya betul. Jadi ya. Dan kita lihat juga ya, mulai dari kelasnya, mulai dari kedisiplinannya itu memang berbeda gitu. Bahkan terkadang banyak tuh orang yang kadang-kadang ya memandang sebelah mata gitu kan. Kita bisa loh membuktikan gitu loh kalau ternyata SMK Pancabakti itu bisa lebih baik gitu dari yang lain gitu. Bisa mengikuti. Nah, Bahkan iya, berbeda dari yang lain. Iya.
ada kelas unggulannya berarti ya di Iya. SMK Pacabakti Banjarnegara. Itu salah satunya tadi itu ya yang disebutkan Kak Tiara, yaitu kelas Betul. industri aksio ya. Iya. Saya pun juga masuk di kelas industri aksio. Nah, Adik kelas lalu berapa? kalau saya sekarang itu kelas 12 ya. Oke, kelas 12 di kelas Jadi, 2. Iya. Iya, iya betul. Nah, lanjut untuk pertanyaan kedua. Jadi menurut kalian apa sih yang bisa menarik untuk adik kelas 9 yang hampir lulus itu agar mau masuk ke SMK Pacabakti? Oke, yang pertama itu tadi ya kelas unggulan gitu. Iya. Nggak semua SMK itu punya gitu kelas Betul, unggulan betul, itu. iya. Apalagi hasil kelas program gitu ya, dimana kita nanti dapat kesempatan buat ngerakit laptop sendiri gitu. Jadi kan kerasa banget tuh anak TKJ-nya gitu Langsung kan. mulai praktek langsung ya, Nggak dipraktekkan terjun, langsung. nggak cuma teori-teori kita hanya di lab doang gitu kan. Tapi kita juga bener-bener dikasih real gini loh cara bikin Laptop. merakit laptop mulai dari nol ya. Betul gitu. Yang pasti ada sertifikatnya juga gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang mau langsung lanjut kerja nih. Sertifikat itu kan dibutuhkan ya buat sebagai pengalaman Betul, gitu. betul. Sekarang kan kalau kerja kita nggak punya pengalaman itu kan rasanya perusahaan ragu dengan kita gitu ya. Ketika kita membuktikan dengan sertifikat gitu ya, pasti perusahaan insya Allah deh gitu percaya sama kita kalau kita tuh punya bakat dan skill gitu. Jadi buat adik-adik yang SMP gitu ya, kelas 9 terutama yang masih bingung mau daftar di mana, kalau menurut aku pribadi, coba deh kalian kenali dulu SMK Pacabakti seperti apa dari dalam, jangan cuman dari luarnya. Nggak cuma di jurusan kita doang kan Hmm. yang Banyak ya. ada kelas industrinya kayak Hampir contohnya semua dari jurusan semua ya, jurusan TKR ya. ya hampir semua ada. Kalau TKR itu Betul, TKR itu kerjasama sama Daihatsu. siapa? Daihatsu. Terus untuk TSM itu dengan Yamaha ya. Jadi sekarang udah semua jurusan gitu ya, Iya, udah ada ada. gitu. ada DPIB kalau nggak salah ya. Oh, Nah lalu untuk Kak Nuka, alasan Kak Nuka masuk ke SMK Pacabakti Banjarnegara itu apa sih? ya tadi ya. Ya sama tujuan kita kan mencari ilmu. Nah, di sini kebetulan aku nyarinya teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini di SMK Pacabakti sepertinya kok bagus kayak gitu dari kelasku dulu yang Iya. juga ambil di teknik komputer jaringan. Ya udah akhirnya aku ikut buat daftar dan gabung di SMK Pacabakti. Nah tadi kan kalian setelah lulus, kalian langsung lanjut kuliah dan mengambil jurusan Kak Berbeda. Tiara Psikologi, psikologi, Oh. terus Kak Nuka ekonomi ya. Nah itu Iya. kenapa sih kan pas di SMK kalian mengambil jurusan TKJ, terus kenapa setelah lulus SMK lalu melanjutkan kuliah kalian mengambil jurusan tersebut, itu kenapa? Apa alasannya? Oke, aku dulu. Iya, Iya, silakan. iya. Oke, Tiara dulu aja. Jadi dulu ya ketika yang namanya kita hidup gitu ya, pasti kan banyak pilihan gitu kan. Dan bukan berarti saya masuk TKJ itu karena saya salah pilih, itu enggak Oh, gitu iya. ya. Jadi memang yang namanya hidup itu tadi saya bilang pilihan karena kita harus mencoba gitu loh. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu kan. Betul, betul. Setelah saya coba di TKJ, saya sesuaikan dengan passion saya gitu. Ketika passion saya ternyata saya kurang cocok nih di jaringan gitu ya. Mungkin nggak semuanya, bukan berarti nggak semuanya saya nggak cocok, hanya beberapa mata pelajaran aja yang kurang cocok di saya gitu ya. Ketika saya kuliah nanti ambil jurusan yang mungkin bersangkut paut dengan komputer, karena setelah saya coba di SMK dulu, saya kurang piawai gitu, saya kurang pandai di bidang komputer itu. Jadinya saya bereksplor, saya mencoba untuk mencari jurusan yang memang apa sih passion saya kayak gitu. Kemudian saya pilihlah psikologi kayak gitu. Apakah jurusan TKJ pada saat kalian berada di SMK Pacabakti itu terpakai saat mengambil jurusan psiko saat kuliah? Jelas terpakai. Apalagi kan dulu kita TKJ ya, kita kan ngerti gimana sih. Jadi kalau kita misal masalah laptop nih, kita kan kuliah nggak lepas dari yang namanya laptop kan. Apalagi sekarang ini kan Pandemi kan, pembelajaran ya. via daring. Jadi kita nggak gaptek banget gitu loh. Kita tahu lah minimal kalau black screen tuh Tahu gimana, dasarnya. kalau blue screen tuh gimana gitu. Nggak perlu ke servis, kita Bisa insya Allah bisa. memperbaiki sendiri. Iya, seperti betul. itu. Jadi untuk jurusan TKJ pun sangat bermanfaat sekali, sangat Iya. berguna untuk
ke jenjang berikutnya ya. Ibaratnya bekal Hmm. gitu loh. Ya, betul. Semuanya ada manfaatnya. Lalu proses setelah kelulusan hingga masuk ke universitas mencakup melalui SBMPTN atau PTN lain. Aku. Iya, mulai dari Kak. Kalau aku pribadi dulu sempat coba SNMPTN, karena SNMPTN nggak lolos. Awalnya mau coba SBM, cuman karena SBM itu kita harus pakai nilai dulu ya, nilai apa UTBK. Harus nilai UTBK. Cuman masalahnya waktu itu aku nggak ikut tes UTBK. Oh, nggak ikut ya. Nah, jadinya aku nggak bisa daftar SBMPTN. Akhirnya rencananya dulu mau gap year 1 tahun kan. Iya. Tapi karena orang tua nyaranin langsung aja kuliah biar nanti nggak males pas Iya. udah nge-up semangatnya iya lagi ya. susah buat ngebangun semangat lagi gitu kan. Terus akhirnya ya udah kita coba di universitas yang 11-12 lah sama Iya, negeri. hampir mendekati. Nah, mungkin kalau dari Kak Nuka gimana? Iya, sama. Kalau pribadi itu nggak nyoba sama sekali Nggak jalur nyoba. baik itu SN ataupun SBM itu sama sekali aku nggak nyoba. Kayak udah pesimis sih orangnya, jadi nggak seambis kayak Kak Tiara mungkin ya, lebih berani. Tapi kalau aku kayaknya lebih ke pesimisnya, jadi aku langsung coba aja. Coba-coba. Langsung coba Modal aja. nekat ya. Iya, nekat. Jadi satu kali alhamdulillah langsung bisa gabung di universitas itu, ya akhirnya aku gabung Langsung. Iya. Lalu ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Iya. Di sini ada pertanyaan untuk dari Kak Tiara terlebih dahulu ya. Oke. Silakan Kak Tiara sebutkan satu kalimat dari kakak tentang SMK Pancabakti Banjarnegara. Kalimat ya bukan Iya. kata. Kalimat ya. Kalimat ya, aku nggak bisa merangkai kalimat. bukan Beberapa kata ya boleh. Oke, oke. dibikin yang puitis mungkin Kak. Aduh, bukan anaknya puitis nih. Mungkin ya pesan dan kesannya ya. Oke, kalau untuk pesan dan kesan ya, jangan memandang background itu, jangan memandang background itu hanya dari omongan orang lain, tapi cobalah masuk atau terjun agar kita tuh bisa ibaratnya merasakan sendiri gitu, dan kita bisa membangun hati ya di sini. Kayak misalkan banyak sekali orang yang memandang sebelah mata ya kan. Coba dulu masuk dan rasakan seperti apa, pasti akan jauh lebih berbeda kayak gitu. Oke. Membuktikan. Lalu ada lagi untuk Kak Tiara, satu patah dua Iya. patah lagi untuk anak-anak SMP yang mungkin setelah ini mau lulus lalu ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, boleh? Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, sebenarnya itu berkesinambungan gitu loh. Jadi buat adik-adik yang masih memandang sebelah mata gitu tentang SMK Pancabakti, ayo cobalah untuk bergabung gitu ya sama kita. Ini loh sudah ada buktinya gitu loh. Bahkan bukan cuma saya, banyak di luar sana banyak sekali alumni SMK Pancabakti Banjarnegara yang berhasil dan sukses. Betul. Itu diciptakan itu dari diri pribadi gitu. Jadi ada dua pilihan. Ketika kita terjun, kita hanya memiliki dua pilihan, antara kita akan menjadi orang yang baik atau kita akan menjadi orang yang ibaratnya gagal. Seperti itu. Jadi buat adik-adik, ayo kita sama-sama cetak lulusan atau gabung dulu ya, gabung di SMK Pancabakti agar kita bisa sama-sama mencetak lulusan yang nggak hanya dipandang sebelah mata, tapi kita tuh bisa sukses gitu loh dari SMK Pancabakti Banjarnegara ini. Baik melanjutkan pekerjaan ataupun mau berwirausaha ataupun juga mau lanjut ke jenjang Itu berikutnya, kembali gitu lagi kan. ke pribadi kita. Iya. Jadi percuma kan kita sekolah di sekolah yang ibaratnya Apapun. bagus apapun, kalau pribadinya itu tidak bisa membangun gitu ya, Kayak nggak ada kemauan lebih kayak Mhm. gitu. Tidak. percuma, menurut saya itu percuma. Jadi semua kembali lagi ke Ke diri. diri. Iya, betul. Lalu untuk Kak Nuka, Iya. satu kalimat atau Kata ya? saran? Kayaknya kalau kalimat kayaknya aku nggak bisa membuat kalimat. Biasanya perpuitis kan. Mungkin pesan-pesan selama di SMK Pancabakti Banjarnegara. Ya kalau pesannya di sini ya aku pribadi itu dilatih kayak yang pertama karena kita itu basicnya sekolah ya kayak lebih disiplin ya, Betul. dari disiplin waktu,
ya disiplin dari segala hal. Ya di sini saya jadi berlatih disiplin, kemudian apa ya, dilatih Lebih ini sih, kita kayak bener-bener apa kayak dulu kan kita sering ikut yang sama TNI itu ya. Jadi benar-benar pendidikan ngaruh, karakter iya, ya. Karakter kita bener-bener terbangun di situ. kayak lebih berani gitu loh. Kayak nggak takut digembleng lagi, kayak nggak takut dengan dia mau dihantam ke apapun kayak Dimarahin gitu. atau diapa-apain. Iya, Ya, betul. nggak jadi masalah kayak gitu. Ya intinya Sama- kalau salah ya kita ngaku salah, kalau bener ya ngaku bener. Iya. Jadi berlatih tanggung jawab Iya, juga tanggung gitu jawab, loh. iya. Ya, Kayak gitu. lalu untuk berikutnya untuk pesan-pesan untuk anak-anak SMP yang sebentar lagi mau lulus, Ya buat pesan teman-teman, buat adik-adik yang mungkin tahun ini ya kelas 9 ya, dan ya khususnya untuk teman-teman dari SMP 1 Pagentan sama dari MTS Negeri 1 Banjarnegara ya. Iya, itu untuk teman-teman Gabung lah ya, sama ya, untuk kita. bergabung sama kita, untuk apa ya, Coba masuk dulu gitu. Jadi suasana atau apapun itu kita yang menciptakan kok, bukan sekolah yang menciptakan, tapi dari diri kita sendiri gitu. Pilihan ada di kita. Entah kita mau jadi orang yang baik atau kita menjadi orang yang buruk, itu kita yang menciptakan. Gitu. Jadi jangan salahkan alma mater, salahkanlah pribadinya gitu. Nah, oke. Terima kasih Kak Tiara dengan Kak Yoga Oke, kembali kasih sudah Kak. mau bergabung dengan kami Radio SMK Banjarnegara Banjarnegara ya. Jangan pernah bosan-bosan untuk datang kembali lagi ke Oke, Radio SMK pasti, Banjarnegara. pasti, Untuk pasti, selalu mengajak selalu. adik-adik SMP yang ingin melanjutkan kuliah ke SMK ya. Oke. Nah, dari saya DJ Thomas mungkin hanya cukup sekian. Lalu setelah ini akan saya putarkan untuk lagu penutup masih dari Peter Pan dengan judul Walau Habis Teman.